yang akan digelar pada Februari 2024, mesin parpol semakin memanas dan siap tancap gas. Gambaran kinerja parpol memenangkan hati rakyat menuju hajatan pesta demokrasi bisa dilihat dari survei Litbang Kompas yang secara rutin dan independen mengukur tren elektabilitas parpol. Di awal 2023 ada kejutan signifikan yang berbeda dari hasil survei tahun sebelumnya. Apa saja? Parpol penasaran ya? Yuk kita simak bareng hasil tren elektabilitas survei Litbang Kompas Februari 2023. Kita mulai dengan parpol papan atas dengan tren elektabilitas di atas 8% atau urutan 4 besar. Hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022 menunjukkan 4 parpol dengan elektabilitas tertinggi yaitu PDIP, Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Nah, kejutannya Golkar berhasil naik ke peringkat 3 menggeser Partai Demokrat. Meski demikian dengan margin of error plus minus 2,89%, belum bisa dibilang Golkar unggul mutlak atas Demokrat. Namun penurunan angka elektoral yang signifikan mesti jadi pekerjaan rumah besar untuk parpol bikinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Berikut angka tren elektabilitasnya. PDIP meraih angka 22,9%, naik dari survei Oktober 2022 yaitu 21,1%. Sementara elektabilitas Partai Gerindra menurun dari sebelumnya 16,2% menjadi 14,3%. Adapun angka keterpilihan Golkar yang sebelumnya 7,9% naik menjadi 9%. Sementara Demokrat, angka elektabilitasnya secara mengejutkan turun drastis dari 14% pada Oktober 2022 menjadi tinggal 8,7%. Jadi pada survei Litbang Kompas kali ini yang mesti dicermati yaitu kenaikan Golkar dan penurunan Demokrat. Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin menilai besarnya apresiasi pada kinerja pemerintah terutama di sektor ekonomi berimbas positif pada Golkar. Seperti diketahui, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, pada Januari 2023, Golkar pun berhasil merekrut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dengan elektabilitas tinggi. Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meyakini penurunan elektabilitas partainya hanya sementara. Di luar faktor sosok capres, Demokrat tampaknya juga terpapar dampak penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB, yang juga Ketua DPD Demokrat Papua oleh KPK pada 10 Januari 2023 karena kasus dugaan korupsi. Gelar papan atas, kejutan selanjutnya ada di parpol papan tengah dengan tren elektabilitas 3-8%. Ada satu parpol yang terpental dari papan tengah karena tren elektabilitasnya melorot menjadi di bawah 3%. Pada survei terakhir tahun 2022, parpol papan tengah urutan 5 besar yaitu PKS, PKB, Perindo, Nasdem, dan PAN. Nah, pada awal 2023 ini PAN harus rela lengser dari papan tengah seiring penurunan angka elektabilitas. Kini di kelompok parpol papan tengah, Nasdem ada di peringkat teratas dengan angka elektabilitas 7,3% melesat 3% dari sebelumnya 4,3%. PKB naik dari 5,6% menjadi 6,1%. Lain halnya dengan PKS yang kali ini menurun tren elektabilitasnya dari sebelumnya 6,3% menjadi 4,8%. Adapun yang terbontot di papan tengah yaitu Perindo dengan angka keterpilihan menurun dari sebelumnya 4,5% menjadi 4,1%. Lompatan elektabilitas Nasdem sangat mungkin terjadi karena partai ini mendapat efek ekor jas dari pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Lain halnya dengan PKS yang sudah menyatakan dukungannya kepada Anies, tetapi elektabilitasnya justru malah menurun. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini deklarasi capres baru dinyatakan oleh Nasdem, sedangkan Demokrat dan PKS terlihat cenderung ragu-ragu, sehingga memberi citra langkah politik yang tertahan bahkan terkunci. Sementara kenaikan pamor PKB terimbas kinerja positif pemerintah karena PKB menjadi parpol koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sedangkan penurunan Perindo karena relatif belum ada narasi politik yang cukup kuat disuarakan selama triwulan terakhir di tengah ketatnya pergerakan tokoh elit politik saat ini. Di bagian terakhir kita lihat bagaimana konstelasi parpol papan bawah dengan angka elektabilitas di bawah 3% yang ternyata tidak kalah seru kejutannya. Ada pendatang baru yang turun kelas yaitu PAN dan ada yang berhasil menaikkan tren elektabilitasnya yaitu P3. Tren elektabilitas P3 ada di angka 2,3%, naik dari sebelumnya 1,7%. Disusul PAN dengan 1,6%, turun dari sebelumnya 3,1%. Parpol lainnya Hanura, PBB, PSI, tren elektabilitasnya sama, ada di angka 0,5%. Pendatang baru Partai Gelora 0,4% dan terakhir Partai Buruh 0,1%.
Kenaikan elektabilitas P3 yang juga parpol koalisi pemerintah terimbas dari citra positif kinerja pemerintah. Sedangkan turun kelasnya PAN diduga karena hingga kini partai ini relatif belum memiliki narasi politik yang kuat dan sebagian kecil pemilihnya tampaknya juga mengalihkan pilihan parpol menyusul penetapan bakal capres Anies Baswedan. Jadi kalau kita rangkum hasil survei Litbang Kompas kali ini, 10 besar parpol dari teratas yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PAN. Wah, selamat ya. Menyimak pergerakan konstelasinya, manuver-manuver parpol bakal makin seru menuju pemilu 2024. Masih ada kira-kira setahun lagi sebelum hari pemilihan. Yuk terus tingkatkan kinerja parpol untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Niscaya hati dan suara rakyat didapat. Dapatkan konten eksklusif strategi pemilu 2024 dari Litbang Kompas dengan berlangganan Kompas ID dan YouTube membership harian Kompas mulai 17 Februari 2023.